Cerita berlanjut. Hei Fengqi dan Putri Feng bertemu membahas tentang kelicikan pangeran ketiga yang sangat berambisi merebut kekuasaan. Selain itu Hei Fengqi juga sangat berterima kasih atas bantuan dari Putri Feng. Di kerajaan, karena Hei Fengqi masih belum ditemukan, sang raja mengadakan upacara memohon pada dewa agar ia segera kembali. Saat upacara dilaksanakan, Qasim pangeran ketiga tiba-tiba datang dan mengatakan jasad pangeran kedua telah ditemukan. Mendengar itu raja merasa sangat terpukul. Hingga saat jasad didatangkan, mukanya sudah tidak bisa dikenali. Namun tiba-tiba pengawal setia Hei Fengqi datang dan mengatakan bahwa pangeran kedua telah kembali ke kediaman dengan selamat. Raja pun langsung menuju kediaman Hei Fengqi. Di sana raja sangat senang melihat putra keduanya masih hidup. Lalu ia bertanya apakah Hei Fengqi mengetahui siapa pelakunya. Lalu ia mengatakan bahwa petunjuk terbesar mengarah pada adik ketiganya, Feng Zhu. Sementara itu pangeran ketiga merasa sangat khawatir karena ia mulai diselidiki. Kemudian sang raja menurunkan titah. Pangeran kedua telah selamat dari bencana diangkat menjadi Pangeran Yongping. Diizinkan mendirikan kantor hakim. Mengurus 2 prefektur. Diberi 5.000 pelayan. Ren Chuanyun pengawal setianya diangkat sebagai jenderal kavaleri dan Chuanyu pengawal setianya yang lain diangkat sebagai perwira Guoyong. Sementara di kediaman pangeran ketiga sang Qasim ditangkap untuk dihukum mati. Sementara itu pangeran ketiga pergi ke kuil karena bimbang apa yang harus ia lakukan. Ketika di sana, ibunya yaitu Ratu Baili mendatanginya. Sang ratu mengatakan bahwa pangeran ketiga telah bertindak bodoh, dan tidak mau menuruti arahan darinya. Kini keadaan semakin sulit karena pangeran kedua telah diangkat menjadi Pangeran Yongping. Sang ratu juga mengganti Qasim pangeran yang telah ditangkap dengan pengawal baru yang lebih teliti. Kein beralih di negara Dong. Putra mahkota negara Dong yaitu Jingyan dan Kaisar negara Dong sedang membahas perebutan plat Yuanji. Kaisar mengatakan bahwa Yongzhou dan Jizhou adalah 2 prefektur terkuat. Hingga seorang Qasim datang membawa kabar mendesak dari Jizhou, yang isinya Jizhou berniat untuk mengembalikan plat Yuanji. Setelah kembali dari perjalanan, pangeran pertama menemui adiknya. Ia merasa sangat beruntung Hei Fengqi masih bisa selamat. Ia juga memperingatkan Hei Fengqi untuk berhati-hati karena pasti pangeran ketiga merencanakan hal yang lebih besar lagi. Scan beralih. Untuk sementara ketika di Yongzhou, Bei Fengqi tinggal di kediaman Hei Fengqi. Saat sedang memilah-milah sayuran Hei Fengqi datang. Maksud kedatangan Hei Fengqi adalah untuk mengajak Bei Fengqi jalan-jalan. Bei Fengqi pun menyetujuinya. Ketika sedang berjalan-jalan, dari arah jembatan Hei Fengqi melihat Putri Feng. Ia langsung menutupi Bei Fengqi dan menariknya pergi. Ini adalah pertama kalinya Hei Fengqi mengajak jalan-jalan Bei Fengqi. Hingga sebuah toko bunga menghentikan langkah Bei Fengqi. Penjual toko mengatakan bahwa bunga-bunga tersebut dibuat langsung oleh pangeran kedua Lanxi. Mendengar itu Hei Fengqi hanya tersenyum. Lalu penjual bunga juga menawarkan untuk melukis Bei Fengqi. Dan Bei Fengqi pun duduk untuk dilukis. Namun, Hei Fengqi malah membayar agar dia saja yang melukis. Mereka saling bertatapan dan tersenyum dengan manis. Ketika melihat lukisannya, penjual memuji keahlian Hei Fengqi. Saat Bei Fengqi akan mengambil lukisannya, matanya tertuju ke atas jembatan. Seorang anak hampir terpeleset ke sungai karena mengambil mainannya. Seketika Bei Fengqi lari dan menangkapnya. Dan ternyata kakinya terkilir karena salah pijakan. Melihat itu Hei Fengqi menyuruhnya duduk dan mengobatinya. Lalu menggendongnya pulang. Ketika sampai di kediaman, pengawal mengatakan Hei Fengqi harus kembali. Sebelum Hei Fengqi kembali, Bei Fengqi meminta lukisannya tadi. Kein beralih di kaki gunung. Raja, pangeran dan para menteri menunggu kedatangan Ratu Baili yang selesai berdoa di kuil. Setelah menunggu lama, bukan kereta kuda yang datang tapi segerombolan orang pejal setelah dengan ratu bersamanya. Ratu berdalih pada raja bahwa ini dia lakukan agar pangeran kedua bisa pulang dengan selamat. Namun, di balik itu semua yang dilakukan Ratu Baili hanya pencitraan untuk menutupi keburukan dan kesalahan anaknya, pangeran ketiga.